Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hilyatus Solihah dan saya Merahma. Beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan edisi 28 April 2018. Motor milik seorang karyawan JNT Express digondol pencuri saat diparkir di halaman kantor di area Ruko Grand Parimas, Kota Pasuruan, Rabu 25 April lalu. Aksi pencurian ini pun terekam CCTV. Peristiwa pencurian terjadi pada pukul 08.20 waktu Indonesia Barat saat para pegawai JNT sedang sibuk-sibuknya mempacking barang dan banyak motor yang terparkir di halaman kantor. Aksi pencurian yang terekam CCTV tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi keadaan, ia hanya menunggu di pinggir jalan raya. Sedangkan seorang lagi bertindak sebagai eksekutor. Tanpa rasa takut, pelaku menjalankan aksinya. Pertama, ia langsung membobol kunci motor, setelah itu dengan santainya ia memindahkan helm korban. Dalam hitungan detik, motor Honda Beat bernopol N6434EEA milik karyawan JNT tersebut sudah dibawa kabur. Pelaku berpenampilan seadanya, hanya mengenakan celana pendek, jaket, dan helm, layaknya pelanggan yang hendak mengirim paket. Kasus pembunuhan dengan bom ikan di Desa Kelaka, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan terungkap. Satreskrim Polres Pasuruan menangkap seorang pelaku yang diduga hendak membegal bersama komplotannya. Pelaku Rohmat alias Nuramat, 36 tahun, warga Dusun Sibon Tegal, Desa Sibon, Kecamatan Paserpan. Ia dibekuk tanpa perlawanan di rumahnya pada Selasa 24 April. Dalam rilis, Kapolres Pasuruan AKBP Raidian Kokrosono menegaskan, Rohmat merupakan pelempar bondet kepada tiga korbannya. Aku tak pernah lupa wong ini senengan aku keluarga iki aku kerja senengan aku kerja melarat aku Pak. Alasan Sementara Rohmat tak mengakui atas sangkaan yang dialamatkan kepadanya. Ia terus menggeleng kepala saat sejumlah wartawan mencoba mengorek informasi darinya. 5 orang memberhentikan 3 orang yang berbonceng menaiki sepeda motor Vario. Ya, ini sepeda motor Vario. Ini sepeda motor korban. Setelah dihentikan, kemudian mereka menyenter korban, kemudian dilempar bondet. Dibalas korban senter. Jadi korban sempat mengenali komplotan ini. Dilempar bondet, ada 5 kali dilempar bondet, 4 kali mengena. Salah satunya di sepeda motor dan di korban atas nama Nur Halim yang meninggal dunia di TKP pada saat itu. Dari Bangil, tim liputan melaporkan. Aksi penipuan dengan mengenakan seragam PNS marak di Kota Probolinggo. Seperti terjadi di Jalan Himalaya, Kelurahan Triwonglor, Kecamatan Kademangan yang terekam CCTV saat melakukan aksi penipuan. Aksi dilakukan oleh 3 orang pria parubaya menggunakan seragam PNS di rumah Ahmad Mauludi. Dalam rekaman itu, 3 pelaku menggunakan seragam PNS mengendarai motor Matic Vario mendatangi rumah di Jalan Himalaya tersebut. 2 orang tetap di motor, sementara seorang pelaku turun dari motor dan masuk ke rumah. Pelaku yang turun itu kemudian menanyakan keberadaan Maulidi kepada Ilham, anak pemilik rumah. Pelaku yang turun itu kemudian menanyakan keberadaan Maulidi kepada Ilham, anak pemilik rumah. Pria yang mengaku teman Maulidi itu kemudian meminta Ilham untuk mengambilkan kamera DSLR milik ayahnya. Itu minta jam berapa tadi? Jam 11 lebih. Apa aja yang diminta? Kontak mobil, laptop, sama kamera. Ciri-cirinya orangnya gimana tadi? Gemuk, tinggi. Pakai pakaian? Dinas. Dinas ya? Iya. Berapa orang? 3. 3 orang. dinas apa itu? Pemkot atau Pemkab? Kayak Pegawai negeri. Pegawai negeri. Iya.
Seorang pegawai negeri sipil bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan diduga sebagai pengedar sabu. Pegawai itu pun kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. PNS tersebut diketahui bernama Arif Fauzi, 40 tahun, warga Kelurahan Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Ia ditangkap di depan sebuah swalayan di wilayah Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan 1 pekan lalu dengan barang bukti sabu seberat 0,3 gram yang ditemukan berada di kantongnya saat itu. Dia terlibat kasus narkotika, jenis sabu. Sabu. Ya. Pengguna atau pengedar atau bagaimana? Dia dugaannya. Oh, pengedar ya? Ya. Sudah berapa lama pengakuannya, Dan? Kalau pengakuannya 1 tahun yang lalu. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Seorang remaja terluka bahkan kejang-kejang saat menggeber motor dalam atraksi balapan liar di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Sejatinya, Tol Pasuruan Probolinggo itu belum beroperasi secara resmi, namun banyak warga yang melalui jalan tol tersebut. Dilansir dari grup Facebook Dampit TV, Rabu 25 April, kejadian tersebut terekam pada sore hari sekitar pukul 4:30 sore. Dalam video tersebut terlihat seorang joki balap liar yang masih remaja mengendarai motor RX King. Ia hanya mengenakan kaos, celana pendek, dan sandal jepit tanpa mengenakan helm atau kelengkapan pengaman lain. Ia menggeber motornya dengan kecepatan tinggi lalu mengangkatnya hingga tinggi dan akhirnya terjatuh. Sontak, seluruh penonton balap liar yang kebanyakan remaja berlarian menghampirinya. Warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Ngoleng, Kabupaten Pasuruan menggelar unjuk rasa damai di sekitar areal pertanian seputar Puslatpur TNI Angkatan Laut Kamis 26 April lalu. Mereka menolak dan menuntut penghentian pengerukan tanah di lahan pertanian milik warga. Unjuk rasa bertajuk Aksi Damai Menghentikan Pengerukan Tanah Petani tersebut dilakukan setelah sejumlah komunikasi antara warga dengan pihak TNI Angkatan Laut tidak mendapatkan titik temu. Aktivitas pengerukan lahan yang sebelumnya menjadi bidang garap warga untuk bercocok tanam itu dianggap telah merugikan. Disebutkan, aktivitas pengerukan tanah tersebut diungkap dilakukan sebagai ajang bisnis untuk pemenuhan urukan proyek tol. Baik itu penambangan, baik itu pengerukan, kita tolak semuanya. Ini mencederai. Beberapa di antaranya terlihat bercucuran air mata di tengah terik matahari, berorasi menolak aktivitas pengerukan lahan. Dari Nguling, Tim Liputan melaporkan. 50 truk yang melintas di Simpang 4 Complong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berhasil terjaring operasi gabungan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Pasuruan. Operasi gabungan ini untuk mengurangi muatan truk berlebih yang mengakibatkan kerusakan di Desa Kepuh, Desa Randukung, dan Desa Seladi. 50 truk yang melintas di Simpang 4 Kecomplong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berhasil terjaring operasi gabungan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Pasuruan. Operasi gabungan ini untuk mengurangi muatan truk berlebih yang mengakibatkan kerusakan di Desa Kepuh, Desa Randugong, dan Desa Seladi. Truk yang terjaring operasi kebanyakan truk pengangkut pasir yang mengambil pasir di Galian C, Kecamatan Kejayan. Dengan secara kontinu, cuma tempatnya memang selalu berpindah-pindah. Permasalahannya kita akan melihat situasi dan kondisi. Kalau yang pada hari ini kita lakukan di wilayah perempatan Complong Kejayan dengan sasaran penindakan Dakar Lantas yang khususnya itu untuk truk angkutan yang melebihi kapasitas tata cara pemuatan, sehingga yang berdampak tentunya bisa menimbulkan beberapa kerusakan jalan yang over kapasitas, sehingga kita secara gabungan dengan Dinas Perhubungan sudah melakukan penindakan dan ini sudah kita lakukan secara kontinu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian kunjungi Pusat Pendidikan Brigade Mobil Watu Kosek, Gempol, Pasuruan, Senin lalu. Sejumlah fasilitas di Pusdik Brimob menjadi sorotan, dianggap sudah tidak layak dan perlu direhabilitasi. Jenderal Tito mengatakan,
Banyak bangunan di Pusdik Brimob ini tidak layak. Padahal, ini merupakan pasukan elit Polri yang memiliki kemampuan penanganan unjuk rasa, terorisme, bahkan kasus kriminal tingkat tinggi. Jenderal Tito menyampaikan, ada beberapa fasilitas bangunan yang harus diperbaiki. Di antaranya, barak yang memprihatinkan, gedung olahraga yang tidak ada jogging track-nya, rumah sakit yang ruangan anaknya berdampingan dengan kamar jenazah. Itu saya selaku Kapolri ingin agar pusat pendidikan ini terus dipertahankan dan terus ditingkatkan kualitasnya terutama. Oleh karena itu hari ini kita melakukan kunjungan untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki dalam rangka untuk meningkatkan kualitas nantinya anggota Brigade Mobil. Prioritasnya? Ya. Prioritas yang perlu diperbaiki ada barak pengasuh tadi ya, anggota yang sangat memprihatinkan. Kemudian juga ada gedung olahraga, stadion ya, yang juga itu tidak layak, tidak ada jogging track-nya, lain-lain. Rumah sakit, ada yang untuk kamar sakitnya anak, perawatan anak-anak, tapi sebelahnya ada kamar jenazah, ini juga akan dipindahkan. Ya. Banyak beberapa fasilitas lain yang nanti kita akan inventarisir satu persatu. Kejuaraan menembak pertama Perbakin di Kabupaten Pasuruan memunculkan antusiasme tinggi peserta terutama pelajar dari berbagai provinsi dan datang di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan Minggu 22 April lalu. Tercatat sebanyak 700 peserta mengikuti kejuaraan menembak ini. Tampung, paling tidak kita mengetahui siapa yang memiliki senapan dan kita salurkan hobinya biar tidak membahayakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan menggelar pagelaran Rebana Berbakiak Muslimah terbanyak. Gelaran yang diikuti 2040 muslimah ini terinspirasi jargon Kota Pasuruan sebagai kota santri. Terbanyak, yaitu diikuti oleh 2040 muslimah. Baik itu kebudayaan, olahraga. Setiono, Wali Kota Pasuruan mengatakan kegiatan ini digelar untuk menggali potensi dari Kota Pasuruan sebagai kota santri dan kota pusaka. Jadi inilah Rekan Wali Pagelaran. Potensi ini dapat menjadi daya jual Kota Pasuruan, baik nasional sampai ke mancanegara. Pada pagelaran Rebana Berbakiak ini, ribuan muslimah memainkan rebana sembari menghentakkan bakiak secara serentak. Selain itu, peserta juga tidak lupa melantunkan sholawat saat memainkan Rebana Berbakiak ini. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Satlantas Polres Pasuruan Kota memulai operasi Patuh Semeru 2018 Kamis 26 April lalu. Kurang dari 1 jam operasi, tercatat sedikitnya 75 kendaraan motor terkena tilang. Puluhan petugas terlihat mengarahkan pengendara motor dan mobil berbagai jenis ke halaman gedung R. Abdurrahman yang berada di depan Mapolres Pasuruan Kota. Petugas terlihat serius meneliti surat-surat kendaraan dan kelengkapannya kepada pengendara yang sebelumnya melintas. Sejumlah pelajar pun tak berkutik karena tilang, lantaran tak mampu menunjukkan kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Bahkan, beberapa pengendara meskipun terlihat tertib, terpaksa ditilang setelah diketahui tak membawa SIM. Sedikitnya 75 pengendara motor terkena tilang dalam operasi yang dilakukan kurang dari 1 jam di jalanan depan Mapolres Pasuruan Kota itu. Lantas dan operasi ini terciptanya konsultatif lantas menjelang pelaksanaan pilkada dan pelaksanaan operasi. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Baik pemirsa, dia tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Hilyatus Salihah dan saya Maya Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Sampai jumpa.